Ini adalah petikan ke-11 untuk tanaman terong propita F1 ya teman-teman. Di petikan ke-11 ini dapatnya berapa dan kemudian cara-cara yang harus kita lakukan seperti apa. Simak terus videonya sampai selesai tentang tata cara bagaimana kita setelah melakukan proses perawatan tanaman terong propita F1 di petikan ke-11 ya teman-teman. Sebagaimana yang teman-teman simak, ini di petikan ke-11 ini untuk daun masih bagus seperti ini. Dan setelah kita melakukan proses pemanenan pada kesempatan hari ini akan saya langsung melakukan proses pemupukan hanya dengan menggunakan NPK 1616 saja ya teman-teman. Dan untuk kualitas buah, sebagaimana yang teman-teman simak, di petikan ke-11 untuk buahnya cenderung masih bagus seperti ini. Bahkan ada tikus juga yang memakan sampai naik ke pohon terong yang saya miliki, tapi tak apa karena memang tidak banyak yang dimakan tikusnya seperti ini. Nah, bagi teman-teman silahkan komentar untuk obat atau pembasmi tikus di kebun terong apa. Dan kemudian kita ke hasilnya dulu ya teman-teman. Di panenan ke-10 kemarin kita mendapatkan 1,5 kintal. Jadi di petikan ke-11 itu kita rata-ratakan kalau kita dapatnya 1 kintal sampai 1,5 kintal per sekali petik di populasi 1.100 batang tanam ya teman-teman. Jadi ini total populasinya adalah 1.100 batang tanam, dimana memang satu kampilnya itu saya belikan satu kampil atau satu bungkus bibitnya itu 1.100, jadi kurang lebih populasi ini adalah 1.100 batang tanam. Dan untuk panenan pertamanya ya teman-teman, tidak banyak sih sebetulnya. Untuk proses pemanenan pertama itu hanya sekitar mendapatkan 10-15 kg karena buahnya kita ambil yang kecil-kecil atau yang buah pertama saja. Kemudian muncul lagi pertanyaan, katanya bang, untuk jenis terong propita F1 dibandingkan dengan jenis terong lalap kenari bagusan mana ya teman-teman. Jadi sedikit saya informasikan bahwa untuk jenis tanaman terong propita F1 itu kan sudah F1, sudah hibrida ya teman-teman. Sedangkan untuk jenis terong lalap merek kenari itu belum hibrida, belum F1. Artinya secara kelebatan buah lebih lebat untuk propita F1. Tetapi untuk proses produksi atau umur tanaman itu lebih lama terong kenari ya teman-teman. Sesuai dengan pengalaman yang telah saya laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk jenis terong kenari itu 1 tahun atau 1 tahun lebih dia masih produksi ya teman-teman. Dan sedangkan untuk terong lalap propita F1 itu karena buahnya cenderung berbuah lebat, dari awal 65 sampai 75 hari itu buahnya lebat, sehingga untuk terong lalap propita F1 itu usianya paling sampai 6 bulan ya teman-teman, usia produktifnya. Sedangkan untuk terong kenari itu usia produktifnya sampai 1 tahun lebih ya teman-teman. Itu jika dibandingkan dengan terong propita F1 yang sudah hibrida dengan terong kenari yang belum hibrida atau belum F1 ya teman-teman. Jadi saya tidak mengkreditkan suatu bibit, tetapi tergantung daripada kita dalam proses pengolahan lahan, proses budidaya yang baik dan benar. Tentunya semua jenis bibit itu bagus ya teman-teman. Jadi kembali lagi pada para petani yang ingin membudidayakan tanaman terong lalap baik propita atau kenari, itu sama-sama bagus ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemanenan ke-11 terong propita F1 dan bagusan mana untuk terong propita dan terong kenari ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.